sajikan lagi dalam bentuk video. Baik, kita mulai dari awal ya, kita mulai buka Archmap-nya, kemudian lembar kerjanya sudah akan tampil seperti ini. Saya akan mencoba mempraktekkan seperti yang di buku petunjuk yang sudah saya lampirkan di Soleta, ya di e-learning. Kita menggunakan peta, kalau di sini memang peta peta Kecamatan Karangmalang. Jadi untuk menampilkan peta atau add peta, add data, itu kita bisa klik di file, ya. Kemudian kita add data ini, ya, add data, kemudian add data lagi. Nah, baru kita cari nanti petanya, peta apa itu, kabupaten, kecamatan, atau kabupaten, kecamatan, yang kecamatan ya, kita pakainya peta kecamatan, peta yang terkecil, kita klik peta kecamatan, kemudian kita cari peta kecamatan Karangmalang, kalau di contoh ini ya, itu kodenya 331.409. Jadi untuk kode ini memang kita tidak bisa menghafalkan semua Ibu-ibu ya. Kalau kita ini ya mencari di Google kode peta kecamatan, kode wilayah peta kecamatan mana gitu, itu nanti di Google ada ditemukan. Misalnya kalau ibu-ibu tidak tahu. Atau bisa lihat di KTP masing-masing, walaupun KTP itu ada pergeseran, ada yang tidak persis sama, karena memang sudah ada daerah-daerah yang mengalami pemekaran, sehingga nomor KTP di 6 digit pertama itu tidak update atau belum update. Ini nomornya adalah 331.409. 331.409 ini petanya. 331.409. Ini, ya. Jadi ini petanya adalah peta kecamatan. Ya. Karena peta tadi pilihannya kan ada banyak ini. Kalau saya buka ya, kabupaten desa. Kabupaten desa itu maksudnya peta dalam kabupaten dengan batasnya itu sampai ke desa-desa. Sehingga petanya akan penuh sekali. Ya. Kalau peta kabupaten kecamatan itu maksudnya adalah peta dalam lingkup satu kabupaten yang isinya adalah batas antar kecamatan. Gitu. Nah, kalau peta kecamatan itu adalah peta pada tiap-tiap kecamatan yang batas wilayahnya terdiri atas batas-batas desa. Nah, ini perbedaannya. Jadi kabupaten desa itu dalam satu kabupaten sampai ke level desa. Kalau kabupaten kecamatan, peta dalam satu kabupaten sampai batasnya itu ke level kecamatan. Kalau peta kecamatan itu peta dalam satu kecamatan dengan batas wilayah itu adalah terdiri dari desa-desa. Nah, yang kita pakai adalah yang kecamatan saja. Kemudian 331.409. Kita akan peta kecamatan Karangmalang kalau di sini seperti di contoh ya. 331.409 ini. Nah, kita add aja. Nah, oke, kalau seperti ini muncul seperti ini. Karena spasial referensinya belum dikenal, kita klik OK. Spasial reference yang belum dikenal tadi gimana Ibu? Nah, ini. Jadi ini skalanya belum aktif. Nah, bagaimana kalau skala ini belum aktif, nanti kita tidak bisa mengubah ukuran petanya, tidak bisa mengubah perbandingan skala petanya. Misalnya 1 banding berapa ribu, itu nggak bisa. Makanya ini harus diaktifkan. Georeferencingnya istilahnya itu harus diaktifkan, atau koordinatnya itu harus diaktifkan supaya skala di sini itu bisa aktif. Caranya bagaimana? Kita arahkan kursor kita ke gambar peta ini, kemudian kita klik kanan petanya, seperti kemarin ya. Kemudian kita klik yang bawah sendiri adalah data frame properties. Nah, di sini kita aktifkan yang namanya koordinat sistem. Ini sudah koordinat sistem ya. Kemudian kita pilih di sini predefine, itu kita klik ya. Kemudian kita pilih geographic coordinate system, GCS, kita klik di sini. Kemudian kita pilih yang world. Nah, kita pilih yang world. Kita klik world. Kemudian kita pilih lagi yang namanya WGS 1984. Nah, seperti ini. Sehingga di sini muncul GCS WGS 1984 ya, datum di WGS 1984. Nah, baru kemudian kita klik OK langsung saja. Kita klik OK. Maka nanti
skala di sini akan aktif. Nah, di sini dia skalanya sudah aktif. Nah, ini kalau ini biasanya skalanya kita rubah menjadi bulat ya di Vietnam. Misalnya kita bikin 60.000. 1/60.000. Kita enter. Nah, petanya dia akan bertambah besar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini peta mana? Peta kecamatan mana? Tadi saya bilang kecamatan Karawang. Untuk menampilkan bagaimana? Supaya kita bisa tahu ini peta kecamatan mana, kita tampilkan label kecamatannya. Kita tampilkan label kecamatannya dengan cara klik kanan pada layer peta. Ini layer peta itu ya, nama layer peta, kemudian properties. Kita klik properties, nanti di sini dimunculkan label. Nah, untuk munculkan label, jangan lupa label features in this layer ini diaktifkan dulu. Nah, label apa yang akan kita tampilkan? Karena kita ingin mengetahui ini kecamatan mana, maka label kecamatan ini yang kita tampilkan. Ya, label kecamatan kita tampilkan, kita kasih font agak besar, misalnya 16 ya. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul kecamatan-kecamatan semua. Karena setiap poligon ini dia adalah kecamatan bagian dari Kecamatan Karangmalang. Ketika kita klik Kecamatan Karangmalang, ini akan muncul semua di poligon-poligon ini. Nah, seperti ini bisa kita hindari. Harusnya munculnya hanya satu saja di peta ini, Kecamatan Karangmalang saja. Nah, kalau ini munculnya banyak karena tadi kita tidak dibatasi untuk penampilannya. Nah, untuk membatasinya, kita kembali lagi ke properties. Caranya kita klik kanan lagi di sini, di layar peta, kemudian properties. Di labelnya tadi, di yang label ini tadi, ini placement propertiesnya kita atur. Supaya dia hanya tampil satu nama saja, yaitu Kecamatan Karangmalang. Kita klik di sini, placementnya. Nah, kita klik di sini, remove duplicate label. Nah, kita klik di sini. Duplikat label kita remove. Jadi tidak ada label yang sama. Kita klik apply dulu, kita klik OK, ya, kemudian kita klik apply. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, cuma kalau seperti ini nanti dia akan munculnya itu acak. Dia akan berada di mana itu acak sesuai dengan masing-masing komputer. Dia mungkin di komputer saya, dia akan muncul di poligon ini. Di komputer ibu mungkin akan muncul di poligon ini. Di komputer yang lain mungkin akan muncul di poligon yang di sini. Jadi ini tidak bisa dirubah, ya, tidak bisa dirubah. Ini kita hanya bisa diedit saja, mungkin hurufnya misalnya ya, hurufnya diperkecil misalnya. Kita akan tampil di mana. Nah, tidak bisa, ini sama saja ya. Oke. Jadi dia munculnya itu sesuai dengan ini dari masing-masing komputer. Bisa ini secara acak kita pakai 16 saja. Nah, ini sudah muncul Kecamatan Karangmalang, artinya ini adalah peta Kecamatan Karangmalang. Kalau hanya mengetahui itu peta kecamatan mana. Tetapi untuk peta kecamatan seperti ini harusnya label yang dimunculkan yang pertama kali itu adalah label nama-nama tiap desa ini, Ibu-ibu. Jadi ini desa, betul itu Kecamatan Karangmalang. Tetapi ini desanya desa mana? Ini kan tidak ketahuan desa yang mana. Jauh itu justru malah lebih penting. Nah, untuk menampilkan label Kecamatan Karangmalang, nanti kita perlu di-overlay dengan peta yang lebih luas dari kecamatan. Peta yang lebih luas dari kecamatan itu peta apa? Skupnya adalah peta kabupaten. Nah, di peta kabupaten itu baru kita munculkan label kecamatannya. Nah, sehingga ini hanya sebagai pembanding saja, sehingga ini saya ulang. Labelnya sekarang saya ganti tidak nama kecamatan. Saya ganti dengan nama desa. Nama desanya. Nah, ini saya ganti dengan nama desa. Fontnya mungkin saya kecilkan saja, nama desa itu saya bikin 10 misalnya ya, saya cetak miring misalnya. Kita klik OK. Nah, akhirnya akan muncul desa seperti ini. Nah, ini sebenarnya karena ini danau ya, mestinya ini tidak muncul ya danau atau waduk ini, tapi nanti bisa diedit nanti. Nanti bisa diedit di open attribute table, tapi sementara biar muncul dulu. Nah, karena nama-nama desa ini, kalau yang di sini ya seperti Pelumbungan, Proyopuro itu sudah bagus ini ya, karena dia berada di dalam poligonnya masing-masing. Tetapi pelosok kerep ini
dia melewati poligonnya, wilayahnya. Sehingga ini bisa menimbulkan apa istilahnya ya, kebingungan. Pelosok kerep itu sebenarnya yang sini atau ini atau yang ini gitu kan. Nah, ini harus diperbaiki Ibu-ibu, harus diedit ini. Sehingga nama-nama ini tidak semuanya mendatar. Nama-nama ini dibiarkan mengikuti bentuk poligon. Ini poligon itu ini ya, yang setiap bagian dari apa itu? Setiap bagian dari puzzle-puzzle ini adalah poligon ini. Nah, kita atur lagi, masuk ke properties lagi. Klik kanan di layer peta, properties. Nah, kita mengaturnya adalah di placement-nya tadi, placement properties ini. Nah, kita klik. Nah, kemudian ini kita ya pilihannya ada di sini. Jadi kalau always horizontal itu berarti namanya itu selalu mendatar, nama desanya, label desanya selalu mendatar. Always straight itu berarti nama desanya itu selalu miring gitu ya. Nah, kalau ini try horizontal first then straight, maksudnya kalau yang bisa mendatar dan tidak memotong poligon itu berarti dia mendatar. Tapi kalau memotong poligon dia akan mengikuti poligon. Ini ganti try horizontal first then straight, kemudian only place label inside polygon. Jadi label itu hanya boleh berada di dalam poligon. Dia tidak boleh keluar dari poligonnya, dari wilayahnya. Nah, ini yang perlu kita edit. Yaitu yang kita pilih adalah selalu gunakan ini lebih enak nanti Bu ya. Jadi try horizontal first dan kemudian only place label inside polygon. Kemudian ini remove duplicate label supaya tidak ada label yang sama ya, yang berulang, sehingga ini kita aktifkan, kemudian kita klik OK. Di sini baru kita klik OK lagi. Nah, kita lihat. Sehingga tulisan-tulisannya ini sudah menyesuaikan dengan bentuk poligonnya. Dan yang waduk danau tadi hilang ya, karena memang tulisannya lebih besar sehingga tidak muncul. Nah, ini yang kecil-kecil ini sebenarnya danau ini. Nah, apa waduk ya, bendungan. Sehingga nama-nama desanya itu penempatannya, posisinya itu sudah menyesuaikan dengan poligonnya masing-masing. Nah, ini kita menampilkan nama desanya. Bagaimana kalau kita menampilkan nama kecamatannya? Ya tadi, kalau mau menampilkan nama kecamatannya, kita harus memasukkan peta yang skupnya lebih luas dari peta kecamatan, yaitu peta kabupaten. Tepatnya adalah peta kabupaten kecamatan. Kenapa? Makanya kenapa dalam satu folder tadi ada 3 peta, tiga folder, folder peta kabupaten desa, kabupaten kecamatan, dan kecamatan saja. Nah, sekarang kita akan masukkan yang peta kabupaten kecamatan supaya wilayah Kecamatan Karangmalang atau tulisan Kecamatan Karangmalang itu bisa muncul di sini. Ya. Kita cara gimana? Kita add layer baru di sini. Kalau ingin cepat di sini add data ini, add data. Kemudian kita ganti di sini petanya ya kabupaten, pilih yang kabupaten kecamatan. Nah, Kabupaten Sragen itu kodenya berapa? Kabupaten Sragen itu 3314 ya. 3314. Coba sisi kita cari 3314. 3314. Nah, di sini 3314 ada 2, Ibu. Ada 3314 lain dan 3314 poligon, artinya poli. Yang dipakai adalah yang poligon. Kalau lain itu hanya batas di keluarnya saja. Sehingga yang kita pakai adalah peta 3314 yang poli. Ini adalah peta Kabupaten Sragen dengan batas kecamatan. Kita klik saja di sini, 3314. Kita klik. Nah, dia akan seperti ini, akan menutupi peta yang di bawahnya. Maka peta yang di atasnya ini, yang Kabupaten Sragen ini, warnanya kita ganti yang hulu. Dengan cara klik ini, warna kecil kotak ini, warna abu-abu ini kita klik saja, klik biasa, klik kiri, 1 kali. Nah, warnanya kita ganti yang hulu. Hulu ini ya, hulu artinya transparan. Kita klik OK. Nah, sehingga warna desanya, warna kecamatannya tadi tidak tertutup, warna kabupatennya, peta kabupatennya menjadi putih atau transparan. Nah, kemudian baru kita munculkan nama kecamatannya di sini. Caranya seperti memunculkan nama desa tadi.
klik kanan di layer, tapi layernya yang peta kabupaten. Nah, kita klik ini, peta kabupaten, klik kanan, kemudian klik properties, kemudian kita masih masuk di label. Ini ya, masih masuk di label, label feature diaktifkan. Nah, kita tampilkan label kecamatan. Nah, ini kecamatan. Nah, fontnya kita bedakan supaya lebih besar ya, mungkin 18 mungkin. Kemudian warnanya boleh kita bedakan. Misalnya warna kecamatan itu kita kasih warna biru fontnya misalnya biar beda. Ya, boleh kita ganti. Kemudian kita klik OK. Nah, maka ini akan muncul nama-nama kecamatan di sekitar Kecamatan Karangmalang. Nah, peta yang kita tayangkan ini tadi, yang pertama adalah peta Kecamatan Karangmalang, itu berbatasan dengan Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kedawung, Sambirjo, Gondang, Ngerampal, Sragen. Dan ini bisa diatur juga placementnya seperti tadi, supaya tulisan Ngerampal ini tidak mengganggu yang lain, placementnya bisa saja diganti seperti ini. Nah, kita klik OK lagi, sama seperti tadi. Nah, sehingga nanti dia akan lebih rapi. Nah, seperti ini Bu. Jadi kalau nanti memunculkan nama kecamatannya, kita butuh peta kabupaten kecamatan. Kalau memunculkan nama desa, kalau memunculkan nama desa kita butuh peta kecamatan. Nah, seperti ini sehingga peta ini bisa disampaikan bahwa ini adalah peta Kecamatan Karangmalang yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desa. Ya, ada desa Pelem Gadung, Mojoroso dan sebagainya. Nah, ini namanya kalau seperti ini adalah peta administratif saja. Bukan peta tematik karena dia tidak menampilkan tema atau variabel atau data tertentu. Ini hanya menunjukkan peta wilayah administrasi Kecamatan Karangmalang. Nah, ini kalau seperti ini sudah nanti Ibu simpan, Ibu save gitu ya, kasih keterangan marah mata angin, skalanya, apa itu, kemudian legendanya itu sudah jadi peta digital yang nanti bisa dibawa kemana-mana filenya. Nah, ini kita hanya menayangkan data yang ada yang sudah ada di peta ini. Nah, nanti kita akan menambahkan data di peta ini dan kita tayangkan data yang kita tambahkan. Sehingga kita membuat peta tematik tentang variabel tertentu. Misalnya kalau di contoh ini adalah kita akan menambahkan data tentang jumlah penduduk dalam peta ini. Di peta ini yang asli itu data tentang jumlah penduduk belum ada karena ini sudah saya gunakan beberapa kali untuk latihan, maka jumlah penduduk di sini kemungkinan sudah ada tapi nanti akan saya hapus, kita mulai dari awal. Ya, kita mulai dari awal sesuai dengan yang di buku petunjuk ini. Kalau di petunjuk ini ya sampai halaman berapa itu ya? 20 24 itu yang sudah saya praktekkan tadi, itu sampai ke 24 itu sebenarnya kalau kita praktekkan itu cepat sekali. Nah, tetapi kalau karena di petunjuk itu harus saya tulis step by step-nya jadi kelihatan panjang. Nah, sekarang kita cek di peta yang Kecamatan Karangmalang. Sementara peta kabupatennya ini saya nonaktifkan dulu ya. Saya tidak aktifkan, jadi tanda centangnya ini saya hilangkan. Maka peta kabupatennya akan hilang. Supaya tidak terlalu penuh ya, tidak terlalu penuh. Nanti kalau editing aja baru dikeluarkan lagi. Tapi ini sementara peta ini saya hilangkan dulu sehingga tidak kita munculkan dulu. Ya, ini bisa dimunculkan lagi hanya tanda centangnya ini di sini diaktifkan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau kita mau menambahkan data ke dalam peta itu caranya bagaimana? Itu kita menambahkannya namanya memasukkan data atribut. Ya. Kita memasukkan data atribut itu nanti di dalam peta ini sebenarnya dia mempunyai tabel ya seperti Excel gitu di dalamnya. Isinya data-data ini, data tentang nama desa, data tentang apa itu kode desa dan sebagainya. Nah, itu kita bisa buka di mana? Ini diklik di layar peta ini. Kalau layar peta saya bilang layar peta berarti di sini ya, kode petanya ini. Ini diklik kanan. Nah,
Diklik kanan, kemudian pilih Open Attribute Tabel. Nah, di dalam peta itu ada tabel yang isinya adalah data atribut dari peta ini. Sehingga kenapa kita kok bisa menampilkan nama Kroyo, nama Pulunggungan? Karena di dalam peta itu sudah diinput nama-nama itu sebelumnya. Ya. Kenapa kita bisa menampilkan nama Kecamatan Karangmalang dan sebagainya? Karena di dalam peta itu sudah diinput sebelumnya. Tetapi kalau jumlah penduduk itu kan tidak ada dalam setiap peta. Jumlah balita itu tidak ada dalam setiap peta. Jumlah pasangan usia subur tidak ada dalam peta digital. Nah, kita yang memasukkan sendiri. Ya, tergantung data yang ini kita analisis, data yang ini kita sajikan itu data tentang apa. Kalau tentang cakupan imunisasi misalnya, ya kita masukkan data tentang cakupan imunisasi. Kalau kita masukkan data tentang angka bebas jentik misalnya, ya kita masukkan angka bebas jentik. Kalau kita mau data tentang kriteria rumah sehat misalnya, ya kita masukkan data itu. Nah, apapun bisa kita masukkan data itu di dalam peta ini dan nanti bisa kita sajikan dalam bentuk peta. Jadi emang harus diinput dulu, tidak otomatis gitu ya peta ini langsung ada datanya, tidak. Nah, cara menginput data itu bagaimana? Nah, ini kita klik Open Attribute Tabel. Nah, ini gambaran di dalam peta itu sebenarnya ada tabel seperti ini, Bu. Jadi seperti Excel ya. Jadi di dalam tabel ini itu ada di dalam peta itu sebenarnya ada data ini. Maka di sini kan ada ID-nya 3314, ya, kode kecamatannya, kode kotanya. Jadi Kabupaten Sragen itu kodenya 14, Provinsi Jawa Tengah itu kodenya 33, ya. Kemudian kode kecamatannya. Ya, ini kode desanya. Sudah ada di sini. Nah, ini kode-kode standar dalam peta ini yang tidak boleh dihapus. Ya, tidak boleh dihapus. Nah, ini namanya data-data atribut. Nah, nanti kita akan menambahkan data atribut di sini. Misalnya ini saya hapus dulu ya fieldnya ini biar tidak membingungkan. Saya hapus dulu di ini fieldnya. Kita nanti nambahkan field baru. Nah, standar setiap peta digital pasti ada data ini. Nah, data ini adalah data baku di dalam peta itu yang tidak boleh kita ubah. Kalau kita ubah, nanti tampilan petanya juga akan berubah. Ini misalnya nama desanya ini, kita buang. Nah, petanya nanti ya nama desanya akan hilang. Kodenya ini kita buang, perimeternya, areanya kita buang, ya petanya nanti juga akan hilang. Tidak akan muncul gitu ya. Nah, ini kalau data-data ini pokoknya ketika kita membuka pertama kali membuka atribut tabel di sini, saya ulangi, kita klik kanan, open atribut tabel, ada data apapun di situ jangan dibuang. Yang kita lakukan adalah menambahkan saja. Nah, sekarang misalnya kita sudah survei ini, sudah melakukan sensus jumlah penduduk dari masing-masing desa. Kemudian kita akan memasukkan jumlah penduduk itu ke dalam peta ini. Kita sudah melakukan sensus atau survei di Kecamatan Karangmalang, kita sudah catat jumlah penduduknya setiap desa di Kecamatan Karangmalang. Nah, kita ingin memasukkan angka-angka jumlah penduduk ini di peta Kecamatan Karangmalang. Bagaimana caranya? Ya, caranya ini tadi saya ulangi. Klik di sini, klik kanan, open atribut tabel. Nah, kita membuat tabel baru, membuat kolom baru. Cara membuat kolom baru itu di sini ada, sebentar, ini kok enggak tampil ya. Ini saya kecilkan aja dulu biar kelihatan. Ya ini. Oh, nanti bisa. Oh, ini digeser sini. Nah, caranya adalah kita harus membuat ini kolom ini namanya field. Kolom ya ini yang saya blok ini namanya field. Kita harus membuat field baru, kolom baru untuk masukkan data itu. Caranya kita klik di sini tabel option. Ya, kita klik ada panah kecil di situ, kita klik panah kecilnya, kita masukkan kita klik add field. Add field. Kita klik add field. Nah, maka akan muncul seperti ini. Add field name, suruh memberikan nama fieldnya, nama kolomnya apa. Itu nanti data tentang apa misalnya. Saya akan masukkan data tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Ini hanya boleh menggunakan satu kata seperti di SPSS ya. Kalau menggunakan lebih dari satu kata, itu harus pakai karakter underscore seperti ini. Nah, jumlah penduduk. Dan disingkat saja karena memang ini tidak
apa tidak perlu panjang-panjang, harus disingkat seperti ini. Ini ganti long integer, kita klik OK. Jadi nama fieldnya nanti apa? Itu nama kolom untuk data apa maksudnya gitu. Karena ini yang akan saya masukkan data tentang jumlah penduduk, berarti nama kolomnya saya kasih judul jumlah penduduk yang saya singkat jumlah PDDK. Yang kita sudah tahu sendiri artinya apa. Nah, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini, dia akan muncul feed baru di sini. Ya, kita geser di bawah ini ya, kita geser-geser. Seperti Excel itu ya, atau SPSS, kita geser di sini. Nah, di sini akan muncul jumlah penduduk. Nah, masih kosong, nanti kita isi. Nah, untuk ngisinya, ini begitu kita klik double, kita mau masukkan angka nggak bisa. Ini masih mati, layarnya ini masih off ya. Jadi tabelnya ini masih bisa diedit. Ya, tabelnya ini masih belum bisa diedit, dia masih off. Ya. Sehingga ini tabelnya harus diaktifkan dulu supaya kita memasukkan angka-angkanya itu bisa. Nah, caranya bagaimana? Ini dulu yang saya suruh menambahkan dulu ya, menu editor ini ya. Ini menu editornya ini ditampilkan di sini, ini yang menu editor ini ya. Kalau saya keluarkan, ini diaktifkan. Ya, ini saya taruh di dalam. Nah, klik editor ya, di panah kecil editor ini klik editor, kemudian klik start editing. Nah, kalau nanti editingnya sudah selesai di peta ini, di tabel ini, jangan lupa save editor, save editing dan stop editing. Berarti ini karena ini save editnya tidak aktif, stop editingnya juga tidak aktif karena startnya belum kita aktifkan. Nah, ini nanti kita aktifkan dulu, kita klik start editing. Nah, layar yang akan kita gunakan yang mana? Layernya adalah, ingat, layer yang peta kecamatan. Yang peta kecamatan itu yang bawah, yang ini. Kalau ini kan peta kabupaten. Ini yang peta kecamatan, yang bawah ini kita pilih ya. Bedanya di sini adalah dia kodenya hanya sampai 14. Artinya hanya sampai ke kabupaten. Sedangkan di sini 1409. Ini berarti petanya sampai ke level kecamatan. Inilah yang akan kita pakai. Kita pilih salah satu, kita klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ini continue. Nah, di sini nanti baru bisa ditambahkan angka di sini. Ketika Anda double klik di sini, saya masukkan jumlah penduduknya berapa. Kita ambil di data ya. Ini saya ambil dari data BPS ya. Seragen dalam angka tahun, nggak tahu ini tahun berapa ini ya. Sudah lama sekali. Misalnya ini kota di desa Kedung Waduk, kita cari Kedung Waduk mana? Nah, Kedung Waduk ini. Kedung Waduk itu jumlah penduduknya ada 6.246. 6.246. Kita ketik, kita enter. Bisa. Karena editornya sudah diaktifkan. Kemudian yang kedua, desa Jurang Jeru. Itu 6.000 sekian. Jurang Jeru mana? Kita cari dulu desa Jurang Jeru ini. 6.6632. 6632. Kita masukkan satu-satu, kita enter. Kemudian Saradan. Saradan mana? Saradan kita cari. Saradan ini jumlah penduduknya adalah 2979. 2979. Enter. Kemudian pelosok kerep. Mana pelosok kerep ini ya, kita masukkan. Pelosok kerep itu 4882. 4882. Kita enter. Kemudian Guorejo. Guorejo itu mana desa Guorejo ini? Berapa jumlah penduduknya di sana pada tahun itu? 4347. 4347. Kita enter. Kemudian Desa Puro. Nah, mungkin ada yang rumahnya Sragen mesti perso ini ya. Desa Puro itu berapa jumlah penduduknya? 10.177. Wah, padat sekali. 10.177. Kemudian Desa Mojorejo 5176. Mojorejo mana? Mojorejo. Mojorejo ini 5176. Kemudian Pelem Gadung. Pelem Gadung itu Pelem Gadung ini berapa jumlahnya? 6918. Ini saya ambil di buku petunjuk ya. Petunjuk praktikum 6918 yang saya ambilkan dari BPS ya. Kemudian Pelumbungan, Desa Pelumbungan itu 8365, 8365. Kemudian Desa Kroyo, ini juga padat penduduknya 10.000.
292. Ya. Nah, kemudian ini danau ini waduk, danau ini maksudnya ada ini ya bendungan di sana ya. Jadi Kecamatan Karangmalang itu ada 3 danau itu ya, 3 bendungan itu masuknya Karangmalang ya, Kecamatan Karangmalang. Ini berarti biarkan kosong karena di sini ada danau atau waduk, danau atau waduk, danau atau waduk. Nah, ini sudah masuk data jumlah penduduknya. Terus kemudian misalnya kita tidak memasukkan data jumlah penduduk saja, misalkan ada data yang lain akan dimasukkan, nah ini sekalian dimasukkan di sini nggak apa-apa. Misalnya di setiap desa itu berapa sih jumlah balitanya misalnya. Kita caranya kalau memasukkan data tentang jumlah balita bagaimana? Ini tadi kita klik di sini table option, kita masukkan lagi, kita tambahkan add data lagi. Oh maaf, add field-nya nggak aktif ya karena ini editingnya masih on. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jangan lupa save dulu. Save dulu editornya. Kita klik di sini, editor, save edit. Save edit. Kalau sudah selesai, kita stop editing. Nah, stop edit. Nah, berarti editingnya sudah selesai. Nah, jadi di peta ini kita sudah punya data baru atau variabel baru, yaitu tentang jumlah penduduk. Nah, apakah jumlah penduduk akan kita sajikan? Boleh kita sajikan sekarang. Nah, ini kita exit dulu. Itu sudah otomatis tersimpan karena kita tadi sudah save editing. Nah, untuk menampilkan jumlah penduduk, itu kita bisa dengan cara menggunakan apa ya? Angka bisa, menggunakan warna bisa. Kalau menggunakan angka, ya menggunakan angka, misalnya jumlahnya tadi akan muncul angka-angkanya di sini di dalam peta ini. Kita harus menampilkan dalam bentuk layer, apa labelnya. Tapi labelnya tadi kan sudah dipakai untuk nama desa. Kita coba ya, kita cek lagi di sini ya. Properties. Kalau kita mau menampilkan jumlah penduduknya dalam bentuk angka, itu pakai label ini. Di sini di label ini akan ada ini jumlah penduduk ini yang baru. Tapi kalau ini kita aktifkan apply, maka nama desanya akan hilang. Ya, tadi saya bilang bahwa satu layer peta itu hanya untuk satu label. Nah, kalau kita mau menampilkan jumlah penduduknya juga, nama desanya juga tidak hilang, berarti kan ada 2 label di situ. Label jumlah penduduk dan label apa itu? Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi karena ini akan ada 2 label yang kita sajikan, maka supaya dua-duanya muncul, berarti kita butuh 2 layer. Artinya kita harus menambahkan satu layer peta kecamatan lagi. Ini kan menampilkan data jumlah penduduknya ya di setiap desa. Tapi nama desanya hilang karena di sini tadi label ini satu layer peta, label fieldnya di sini hanya bisa milih salah satu, tidak bisa dua-duanya. Kalau kita pakai di sini untuk nama desa seperti tadi, seperti ini. Nah, untuk jumlah penduduknya, kita kalau ingin menajikan angka itu, ya kita harus menambahkan layer peta kecamatan lagi. Kita add layer lagi di sini. Layer lagi peta yang kecamatan. Ya, kita cari lagi yang 331409. 331409 mana nih? 331409 ini. Kita add. Nah, ini tambah baru lagi kan.
ini kita jadikan holo. Nah, sudah. Nah, sekarang yang di sini berarti peta yang di atas ini, yang 331409, ini kita yang labelnya kita munculkan adalah jumlah penduduknya. Di sini kita label aktifkan, agak cepat ya, jumlah penduduk. Nah, di sini baru ini mungkin saya agak besarkan angkanya biar kelihatan. Warnanya karena ini jumlah penduduk, saya kasih warna berbeda biar kelihatan misalnya. Ini nanti sesuai dengan warna dasar petanya ya. Nah, di sini misalnya. Oh, ternyata kok terlalu besar angkanya. Saya buat kecil aja angkanya, misalnya diperkecil. Tidak 12 tapi 10 misalnya. Oh, sebentar. Ini kok ada yang keluar dari seperti tadi, kalau ada yang keluar dari ininya, kita placementnya kita atur ya. Ya, kita atur seperti ini. Kita klik oke. Oke. Nah, jadi dia akan posisinya akan masuk di dalam poligon masing-masing ya, tidak akan keluar dari poligon. Nah, nggak masuk juga. ini yang namanya apa itu? Peta tematik tentang jumlah penduduk. Tapi kalau bisa dalam bentuk angka seperti ini kurang menarik juga, gitu kan? Kurang menarik juga karena penyajian jumlah penduduk itu bisa disajikan dalam bentuk warna, gradasi warna. Jadi semakin apa itu padat jumlah penduduknya, maka warna desa itu akan semakin warnanya semakin gelap. Gelap itu maksudnya semakin tua, semakin pekat gitu ya. Itu bisa kita buat gradasi warna. Kita harus membuat interval skalanya dulu. Interval. Jadi dari yang kurang apa, yang jarang penduduknya, kemudian yang cukup padat dan yang sangat padat, atau yang padat, sedang dan jarang. Nah, kita buat 3 kriteria, 3 kategori. Jadi di Kecamatan Karangmalang ini ada 3 kategori desa dengan kepadatan penduduk. Ada yang kepadatan jumlah penduduknya itu padat, ada yang jumlah penduduknya itu masuk kategori sedang, dan jumlah penduduknya masuk kategori jarang atau sedikit. Nah, itu nanti kita buat gradasinya secara otomatis dari peta ini. Caranya bagaimana? Kita nanti akan bisa membuat ini ya, membuat apa itu? Membuat gradasi dengan cara membuat simbologi dari value dari masing-masing desa. Jumlah penduduk ini ya. Misalnya nanti kita buat seperti ini. Caranya adalah misalnya desa yang dengan jumlah penduduk 2000 itu berbeda nanti warnanya, dia lebih terang warnanya dibandingkan dengan desa yang jumlah penduduknya itu 8.000 atau 6.000. Kemudian desa dengan jumlah penduduknya itu 6.000, dia warnanya juga lebih terang dibandingkan dengan desa yang jumlah penduduknya 10.000. Jadi semakin pekat warna itu menunjukkan angka jumlah penduduknya di situ semakin tinggi. Demikian juga dengan angka kesakitan atau penyakit misalnya. Semakin banyak kasus di situ, maka warnanya juga akan semakin pekat misalnya seperti itu. Itu namanya adalah simbologi. Nah, itulah yang disebut dengan peta tematik. Jadi peta itu menyajikan tema tertentu, menyajikan variabel tertentu, menyajikan data tertentu. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di peta yang paling atas ini ya. Kita klik kanan, kemudian masuk lagi ke properties. Semua editingnya ada di properties. Di properties. Nah, di properties, kemudian kita pilih menu simbologi. Ini kan ada menu general, source, selection, display. Kita klik yang simbologi. Nah, simbologi. Nah, simbologi nanti di sini ada pilihan macam-macam. Ada kategoris, ya, ada kuantitis, ya. Nah, yang kita pilih adalah yang kuantitis. Nah, kuantitis ini ya. Kuantitis, kita pilih yang graduated color. Graduated color. Ya, graduated color. Nah, kemudian value-nya di sini, ya, value-nya kita isi tentang apa? Karena yang akan kita gradasikan adalah jumlah penduduk, maka di sini harus dipilih yang namanya jumlah penduduk yang kita buat tadi. Jumlah penduduk pasti ada. Ya. Kemudian kalau normalisasinya ini dibuat apa? Dibuat defaultnya. Nah, klasifikasinya kita bikin berapa klasifikasi?
tadi kita bikin 3 klasifikasi, padat, sedang, dan sedikit misalnya. Kita bikin 3 ini ganti 3 aja. 3. Nah, dia otomatis akan membuat seperti ini. Tetapi ringnya ini karena tadi ada 0 itu karena dia ada apa ya? Ada daerah yang 0 penduduknya karena dia adalah waduk ya, sehingga atau ini bendungan, sehingga itu mempengaruhi pembuatan interval secara otomatis. Maka ini harus kita ganti. Kita ganti di sini ringnya, kita ganti, kita klik 0 sampai berapa. Misal 0 sampai penduduk yang terendah tadi jumlahnya berapa? Ini yang terendah adalah 2979 misalnya. 2979. Itu yang di Saradan. Kita klik enter. Oh, sorry. 290 sampai sampai kita pakai spasi. 2979. Kita klik di bawahnya. Oh ya, sebentar. Oh, ini kita pakai 2979 saja. Nah, yang kita ketik adalah batas atasnya. Kemudian di sini batas atasnya kita mau pakai berapa? Jadi sekian. Nah, ini sudah menjadi 3 kriteria. Jadi kita hanya butuh batas atas dari kelas yang terkecil, yaitu yang jumlah penduduknya paling kecil, 2000 paling sedikit ya, 2979. Kemudian di atas itu sudah termasuk dia agak padat, yang 6000 ke atas ini padat. Nah, kalau warnanya otomatis akan terbuat seperti ini. Kalau kita mau ganti warna yang lain, ini silakan. Ini ada pilihan di color ramp, itu ada pilihan warna banyak sekali. Kita mau pilih warna yang apa? Misalnya saya mau pakai warna yang ini misalnya. Boleh. Ya. Sehingga nanti warna yang coklat gelap ini menunjukkan jumlah penduduknya itu padat, yaitu antara 6.000 sampai 10.000. 6.900 sampai 10.000. Ya. Kalau yang di sini 2.900 sampai 6.900 sekian. Kalau di sini adalah jumlah penduduknya di bawah 2.980. Jadi 2.979 saja. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka akan tampil nah ini seperti ini. Dengan demikian akan bisa kelihatan dengan mudah dan cepat daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi atau jumlah penduduk yang paling banyak itu di mana saja. Oh, ternyata di Kecamatan Karangmalang itu yang penduduknya padat itu ada di Kroyo, di Puro, dan di Plumbungan. Sedangkan yang penduduknya paling sedikit itu ada di Saradan. Ini ibu-ibu bidan kalau mau buka praktek bidan, tentunya kalau buka praktek kan di tempat yang banyak penduduknya ya, yang nanti pasiennya banyak ya. Ya cari yang tempatnya padat penduduknya. Nah, kalau buka praktek, buka apa itu rumah bersalin mungkin penduduknya yang padat sehingga nanti pasiennya banyak gitu kan. Nah, itu bisa jadi sebagai tempat apa sebagai bahan ya untuk membuat sebuah kebijakan atau keputusan ya. Oh, misalnya cakupan imunisasi misalnya. Oh, yang paling rendah di daerah mana? Itu bisa dipetakan seperti ini dengan sangat cepat sehingga ini bukan untuk kita ya, informasi ini untuk orang lain. Sehingga ketika kalau kita buatnya seakan-akan ini biasa kita bikin. Tapi ketika itu orang lain yang membaca, orang yang melihat itu akan kelihatan sepertinya kok apa mudah sekali ya dideteksi, mudah sekali ya dipahami. Oh, ternyata daerah yang padat penduduknya itu adalah di daerah ini. Beda ketika kita membaca masih dalam bentuk tabel tadi ya. Tabel misalnya Karangmalang itu Saradan itu 2.900, Plosoker 4.000, Puro 10.000, Pelem Gadung 6.000, Pelumbunan 8.000. Kita tidak membayangkan bagaimana pembagian kepadatan penduduk itu. Karena semuanya dalam angka ini saja. Ketika kita bicara angka saja ya. Angka kita belum lihat. Tapi ketika sudah digambarkan dalam bentuk warna, tematik seperti ini, akan mudah sekali akan mengatakan dan mendeteksi bahwa daerah yang padat penduduknya adalah di daerah desa atau di desa Kroyo, Puro, dan Plumbungan. Dan di situ sudah ada angkanya. Kroyo itu padat berapa sih? Oh, 10.200 sekian. Kemudian Puro berapa? 10.100 sekian. Plumbungan 8.000 sekian.
Ya, yang light itu sedang ya, di bawah 7.000 masuk dalam kategori sedang. Yang paling jarang itu adalah di Saradan karena dia di bawah 3.000 misalnya seperti itu. Nah, kriteria ini bisa kita buat tentunya dengan standar yang sudah ditentukan. Tidak otomatis seperti ini ya, bisa saja kriterianya beda. Yang dimaksud padat itu atau penduduknya banyak itu kalau di bawah 4.000 misalnya. Silakan kriteria itu mana yang menjadi indikator dalam pembuatan kriteria untuk setiap variabel itu beda-beda. Ya, ini tadi kita hanya menggunakan otomasi dari sistem saja. Kalau ternyata oh kriterianya nggak demikian Pak, harusnya kriterianya kita buat seperti ini misalnya, yang dikatakan penduduknya apa itu padat, penduduknya jarang itu batasnya sampai di sini 4.000. Ya sudah kita ketik di sini 4.000 misalnya. 4.000. Oh sorry, 4.000. Maka 0 sampai 4.000. Kemudian yang jarang itu 4.001 sampai 7.000 misalnya. Kita ketik aja di sini batas atasnya 7.000. Nah, baru di atas 7.000 ini tentunya nilai penduduk yang tertinggi tadi ya 10.279. Udah kita enter. Udah selesai. Nah, di sini. Nah, nanti ketika ini kita aplikasikan tentunya hasilnya akan beda. Nah, sekian seperti ini. Hasilnya akan ini masih sama ya karena ringnya masih sama 4.000. Ya, misalnya kalau beda itu misalnya ringnya kita ganti nih. Misalnya di sini sampai 5.500 misalnya. Di sini sampai 9.000 misalnya. Yang sisanya yang sini. Nah, kita apply aja. Nah, jadi beda. Karena kriteria indikator pembagian yang jumlah berat di penduduknya situ. berubah. Dan yang Beda. metan yang sering uji. Ya, ini berbeda. Nah, ini nanti akan berubah juga seperti ini. Nah, ini tergantung nanti indikator yang kita gunakan untuk membuat kriteria klasifikasi itu seperti apa. Nanti ini tinggal menyesuaikan. Sehingga Pelumbungan yang 8.000 itu belum masuk kategori padat. Dia hanya masuk kategori sedang saja. Karena yang masuk padat itu di atas 9.000 misalnya. Nah, ini nanti akan kelihatan seperti ini. Oh, berarti di daerah Mojorejo, Guworejo, Pelosok Kerep, Saradan itu masih masuk kategori desa dengan jumlah penduduk yang kecil atau sedikit atau tidak padat. Nah, seperti itu. Nah, ini peta tematiknya tentang jumlah penduduk. Lah nanti kita juga bisa membuat peta tematik seperti ini untuk variabel-variabel yang lain. Caranya sama persis. Caranya sama. Dari mulai kita memasukkan data tadi di add field tadi sampai sini. Nah, kalau sudah ya yang kemudian yang jangan lupa nanti ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Caranya simpan bagaimana? Ini file save as. Oke, kalau kan simpan file save as. Jadi ini berarti save as berarti ini kita tulis misalnya latihan peta tematik jumlah penduduk misalnya. Untuk kita save. Jadi ini yang kita save bukan file dalam bentuk gambar loh ya. Yang kalau kita pakai menu save as itu berarti kita save dalam bentuk project-nya. Sehingga project-nya ini, file project-nya ini bisa kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya disimpan dalam bentuk gambar bagaimana? Itu namanya bukan save as nanti pakainya menu apa itu export map. Ya. Jadi kalau kita misalnya kita anggap ini sudah selesai gitu ya. Kita anggap ini sudah selesai, kita mau produksi ini menjadi peta digital yang akan kita presentasikan di PowerPoint misalnya, kita sertakan di laporan kita misalnya, ini harus diekspor dalam bentuk apa itu JPEG dalam bentuk gambar. Caranya gimana? Kita klik file, kita anggap sudah selesai, tapi ini belum selesai ya. Peta ini belum ada nama-namanya. Ini belum. Kita praktekkan bagaimana cara mengekspor ini menjadi gambar atau JPEG. Nah, seperti ini. Jadi kita klik file, kemudian kita export map. Klik export map. Nah, nanti kita kalau export map peta tematik jumlah penduduk ya, misalnya kita masukkan ke ini filenya yang tadi, saya cari filenya dulu biar tidak kemana-mana. Nah ini,
Saya tulis di sini latihan peta tematik jumlah penduduk. Nah, di sini ada resolusi. Resolusi ini semakin tinggi itu semakin bagus gambarnya. Tetapi dia semakin berat. Filenya nanti semakin berat. Ya. Ini ada sampai 1600. Standarnya adalah dari 300 ya, mulai dari 300 dpi. Itu standar yang paling rendah. Kalau memang tujuan peta ini tidak diperbesar gitu ya, dicetak dengan lebih besar, 300 itu cukup. Tetapi kalau ini dicetak untuk ukuran yang besar, pokoknya ini resolusi ini semakin tinggi semakin bagus. Ya minimal kalau mau pakai ini ya minimal 600 dpi, ya, minimal 600 dpi. Kalau pengen gambarnya bagus lagi ya ini DPI-nya ini bisa dibikin sampai 1600 dpi, tapi nanti gambarnya jadi lebih berat, ukuran gambarnya itu besar gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau kita hanya kertas AVS A4 aja itu 600 sampai 1200 itu sudah cukup. 1200 dpi ini bisa kita ketik-ketik gitu aja. Ya. Kalau sudah ini baru kita klik save. Nanti kita lihat hasilnya bedanya yang seperti apa. Kita save. Ini ada proses save. Nah, selesai kita buka di foldernya. Tadi saya simpan di folder kebidanan ya. Nah, ini ada dua folder, ada dua file di sini. Peta latihan peta tematik jumlah penduduk. Ini projectnya yang kita pakai dengan menu Save As tadi seperti ini. Nah, kemudian ini ada juga file latihan peta tematik jumlah penduduk. Ini JPEG file. Nah, file-file yang Anda kerjakan nanti, kalau itu sudah selesai, mestinya disimpan dalam bentuk JPEG. Termasuk tugas nanti ya. Tugas nanti yang ibu-ibu kirimkan adalah yang bentuk JPEG ini. Ini kalau saya double klik, itu dia akan muncul gambar peta dalam bentuk JPEG seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Masih jelek nih ibu-ibu ya. Jadi ini belum ada batasnya ya. Maksudnya belum ada bingkainya. Kemudian belum ada judul petanya, belum ada arah mata anginnya, belum ada keterangannya, siapa yang membuat, ini peta tentang apa, itu belum ada. Nah, ini tadi cuma untuk latihan dalam bentuk JPEG. Jadi akan seperti ini petanya nanti. Nah, peta ini nanti yang bisa penjenengan copy filenya ini ditempel di Word, di PowerPoint, di mana-mana bisa disajikan ini. Atau dicetak atau di print. Ini yang namanya produksi peta. Ini sudah sampai ke produksi peta. Kalau yang ini tadi masih project berarti masih seperti ini. Ini tidak bisa dicetak, tidak bisa dibawa kemana-mana. File ini hanya bisa dibuka kalau komputer itu dia ada ARGIS-nya. Ya, kalau tidak ada ARGIS-nya tidak bisa dibuka. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini kalau saya minimize ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti kita belum selesai. Ini harus kita edit petanya. Kita layouting peta supaya kelihatan lebih cantik, lebih rapi, kemudian menjadi gambar yang memang sudah layak untuk dikonsumsi publik. Kalau seperti ini belum. Nah, ini adalah memasukkan data atribut Ibu-ibu. Nah, kalau nanti memasukkan data atribut yang lain gimana? Ya sama seperti tadi kita masukkan jumlah penduduk. Misalnya ya, saya memasukkan tentang jumlah balita, tapi ini di save dulu ya. Ini nanti sudah kita simpan. Ya, nanti yang kita tampilkan bukan jumlah penduduk, nanti jumlah desa karena ini jumlah penduduk dan jumlah balita kan beda nanti ya. Tapi tidak apa, kita biar tetap tampil seperti ini. Kemudian kita akan tampilkan lagi yang sebentar ini. Oh ya. Nah, kalau kita mau menambahkan variabel lagi, data atribut lagi gimana caranya? Sama, klik kanan, open atribut tabel. Open atribut tabel. Nah, di sini ini kan baru data jumlah penduduk. Kita menambahkan jumlah balita misalnya di situ. Atau jumlah kasus DBD misalnya ya, biar kelihatan ini ya, ada kasusnya itu. Apakah kejadian DBD itu berhubungan dengan apa itu jumlah penduduk misalnya, kepadatan penduduk misalnya. Kita menambahkan jumlah kasus misalnya. Kita tambah field baru dulu. Misalnya fieldnya di sini. Add field, tuliskan kita misalnya jumlah dalam kurung DBD misalnya ya. Ini baru ada di beberapa daerah DBD. Kita masuk klik OK. Nah, di sini akan ada field baru di sini tentang jumlah DBD. Nah, ini. Tapi ini belum bisa kita tambahin angka-angkanya, harus kita aktifkan dulu editornya di sini.
editornya kita aktifkan, klik start editing, peta yang paling atas tadi ya, yang kalau ini yang kedua ya. Nah, kita klik OK. Kita klik continue. Nah, kita masukkan angkanya. Jumlah DPD misalnya di sini ada 6 orang misalnya. Ada 6 kasus, di sini ada 8 kasus misalnya. Di sini misalnya ada 15 kasus misalnya. Di sini ada 2 kasus misalnya. Di sini ada 3 kasus misalnya. Kita acak aja ya. Di sini ada 3 kasus. Kemudian di sini ada 12 kasus misalnya. Di sini ada 7 kasus. Di sini ada misalnya berapa? 4 kasus misalnya ya. Enggak ada ya. Di sini ada misalnya ada 6 kasus misalnya. Misalnya ya, ini misalnya. Ya, misalnya seperti ini. Berarti kita sudah masukkan angka tentang kejadian DPD, ya, angka insidensi PPD di setiap desa. Nah, ini jangan lupa editornya kita save dulu, save edit, kemudian stop editing, kita exit. Nah, di peta ini selain data tentang jumlah penduduk, di sini juga ada tentang jumlah DPD. Nah, bagaimana bisa menyajikan 2 label jumlah penduduk dengan jumlah DPD dalam satu layer yang sama? Nah, itu kita bisa menggunakan strateginya itu dengan menggunakan simbol yang berbeda. Kalau jumlah penduduk di sini disimbolkan dengan warna, gradasi warna, maka jumlah kasus itu biasanya disimbolkan jumlahnya itu dengan titik-titik, ya, dengan titik, ya, dengan titik. Atau kalau kita mau menampilkan angka juga bisa di sini nanti kita properties, kita lihat labelnya sudah dipakai belum. Labelnya dia dipakai untuk apa? Oh, di sini labelnya sudah dipakai untuk jumlah penduduk. Tidak bisa kita masukkan label tentang DPD, jumlah DPD. Maka kalau mau memasukkan label tentang jumlah DPD-nya, misalnya angkanya jumlah DPD-nya juga muncul angkanya di sini, kita harus menambahkan satu layer lagi. Kita tambahkan layer yang sama, 331410. 331410. 331, 3311409 ini. Nah, kita tambahkan lagi, kita holokan warnanya. Nah, kita tambahkan label di sini, labelnya kita tambahi, yaitu tentang jumlah DPD-nya. Kita kasih angkanya dengan warna yang beda. Label ini kita ganti di sini, jumlah DPD sudah muncul. Kita kasih warna angkanya misalnya apa ya? Biru mungkin ya. Biru misalnya, kita bold misalnya. Kita cetak miring misalnya. Ini nanti yang menunjukkan jumlah DPD di sini. Nah, di sini muncul di sini. Di jurang jeruk ada 7 kasus, ada 3 kasus, 4 kasus, 3 kasus, 2, 15, dan seterusnya. Jadi angkanya ada yang merah itu jumlah penduduk, yang biru itu jumlah DPD. Tetapi kalau dengan angka seperti ini kurang menarik. Maka tadi dengan simbol yang lebih menarik. Kalau jumlah penduduk walaupun 10.000 tapi dia diwakili dengan warna coklat pekat. Nah, jumlah DPD nanti disimbolkan dengan titik atau dot. Ya, titik atau dot itu bukan berarti harus berupa titik ya, bisa berupa segitiga, segi empat atau memang lingkaran. Nah, itu kita bisa milih nanti. Caranya gimana? Kita klik di sini sama seperti tadi. Kita klik di sini, properties. Nah, di sini kita masukkan ke simbologi. Kemudian di sini kita masuk ke quantities ya. Sebentar. Nah, kita masuk di quantities, kemudian kita pilih yang dot density. Nah, dot density. Nah, dot density apa, tentang apa yang akan kita tampilkan? Dia adalah jumlah DPD. Maka kita klik ini, jumlah DPD, kita masukkan ke sini. Nah, di sini. Nah, maka jumlah DPD nanti akan diwakili dengan titik-titik ini. Ini ukuran titiknya. Ukuran titiknya ini misalnya 2, ini 2 mili ya. Ini kita bisa ganti, misalnya kita ganti menjadi 5, misalnya biar agak besar. Kemudian dot value-nya nanti, ini 1 itu mewakili 1 ya. Nah, ini dot value ini kalau dibikin jarang-jarang gitu ya, tapi ini biarkan ini saja. Dot size-nya
Ya. Satu aja. Ya. Jumlah tapi kecil. Nanti kita editnya belakangan. Yang penting ini kita apa itu? Kita besarkan dulu biar kelihatan ya. Misalnya ini jumlah. Nah, ini kita bisa ganti. Jadi kalau kita double klik di simbolnya ini, kita misalnya bisa ganti. Oh, ini biar kelihatan kita ganti inilah yang triangle segitiga warna hijau. Ukurannya kita perkecil dulu misalnya menjadi 10 misalnya. Oke. Dah, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Ya. Sebentar. Dot value ini bikin satu. Jadi satu titik itu mewakili satu kasus. Dot value-nya adalah satu. Nah, kemudian kita lihat klik apply dulu. Akan seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini. Kalau kita perbesar gitu ya. Benar nggak di Mojorojo itu ada 3 kasus. Berarti dia ada 3 titik di situ. Ini Mojorojo misalnya 1, 2, 3 betul. Kemudian di ini di Pelem Gadung kalau kurang jelas ini harus diperbesar petanya ya. Petanya harus diperbesar. Kalau kurang jelas itu petanya bisa diperbesar. Misalnya di sini di Pelem Gadung itu ada 6. Berarti harusnya ada 6 titik di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik-titik ini tidak menunjukkan lokasi ya Ibu-ibu. Titik ini hanya menunjukkan jumlah. Apakah yang penduduknya padat, titiknya juga akan semakin banyak. Nah, itu bisa sebagai analisis. Adakah hubungan antara kepadatan penduduk dengan kejadian DBD? Nah, misalnya ini kok tandanya kok ini ya, segitiga itu kurang menarik gitu ya. Kita ganti misalnya. Kita ganti misalnya di sini ganti aja yang bulat misalnya. Bulat dengan ukuran mungkin kita ganti 10 juga misalnya. Itu bisa saja. Nah, jadinya seperti ini. Oh, ukurannya ini double klik aja. Double klik. Ukurannya terlalu besar ini. Kita double klik lagi. Kita kecilkan lagi menjadi misalnya 7 ukurannya. Kita klik OK lagi. Oh, udah seperti ini misalnya. Monggo, warna ini bebas, tidak ada standar warna. Mau ganti warna yang lain boleh. Ya. Ini tidak ada standar warna itu. Dan ganti yang warna boleh. Nah, ini keterangannya. Titik hijau ini menunjukkan jumlah DBD, maksudnya begitu. Nah, satu titik, satu dot sama dengan K1, artinya satu titik itu mewakili satu kasus. Jadi di desa ini, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 titik, ya kalau kita perbesar, ya 8 titik, berarti di desa itu ada 8 kasus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di desa itu ada 8 kasus DBD. Nah, kalau yang ini bagaimana kalau titik-titik menunjukkan lokasi? Kita butuh satu bantuan lagi yaitu alat GPS namanya. Dengan GPS itu kita memasukkan per titik tadi kita koordinatnya kita masukkan, maka titik-titik ini tidak hanya menunjukkan jumlah, tapi titik-titik ini bisa menunjukkan lokasi kasusnya. Tapi harus pakai GPS. Lokasi kasusnya. Seperti yang saya petakan kemarin, yang contoh itu ya kasus asma itu ya. Itu saya kemarin dulu itu mendatangi setiap rumah yang anaknya itu asma itu saya catat koordinatnya, kemudian saya masukkan peta sehingga titik-titik itu tidak hanya menunjukkan jumlah kasusnya, tetapi juga menunjukkan lokasi kasusnya. Itu bisa sedetail itu. Tapi kita butuh bantuan alat baru, alat tambahan yaitu dengan GPS. Nah, inilah yang disebut dengan peta tematik yang sebenarnya, yaitu peta tematik kepadatan penduduk dengan kejadian DBD. Apakah kejadian DBD itu berhubungan dengan kepadatan penduduk atau tidak? Nah, tentunya dengan visual seperti ini, mungkin bisa saja kita mengatakan, oh iya ini daerah yang padat penduduknya adalah banyak DBD, berarti ada pengaruh ini kepadatan, ada hubungannya nih kepadatan penduduk dengan kejadian DBD. Nah, kalau kita di penelitian memang ini tidak bisa ya menjadikan justifikasi ilmiah yang kuat atau bisa jadi justifikasi ilmiah tapi kurang kuat. Kalau pengen kuat lagi ya dilampiri dengan hasil analisis statistik dengan SPSS. Kita masukkan jumlah penduduknya ke dalam SPSS, kita masukkan jumlah DBD-nya ke dalam SPSS, kemudian kita
analisis secara korelasional, mungkin dengan menggunakan Pearson Product Moment, itu akan muncul nilai P-nya berapa. Kalau nilai P-nya di bawah 0,00 berarti sesuai dengan gambaran yang ada di peta, bahwa ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan kejadian DBD. Nah, inilah yang dimaksud dengan peta tematiknya itu seperti itu, Ibu. Nah, ini kita bisa punya peta tematik kejadian DBD dengan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk, bolehlah, sebenarnya kepadatan itu beda lagi ya, ada sendiri. Tapi tidak apa, kita anggap sebagai kepadatan penduduk. Itu peta tematik dengan kejadian kepadatan, kejadian DBD dengan kepadatan penduduk. Nah, sekarang misalnya peta ini sudah selesai. Inilah peta yang akan saya laporkan. Saya laporkan ke Dinas Kesehatan. Saya laporkan ke BPS, saya laporkan ke apa itu Dukcapil misalnya, atau yang lain monggo yang terkait gitu ya. Saya akan mempresentasikan bahwa angka kejadian DBD itu berhubungan dengan kepadatan jumlah penduduk. Semakin padat jumlah penduduknya, maka DBD-nya akan semakin tinggi. Untuk itu, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi harus mendapatkan perhatian yang lebih Dan Pak, akan terjadinya tidak. kasus DBD. Kan gitu. Oh, Pak. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan. Makanya kemarin kan ada itu di SIK di Bu Retno dijelaskan tentang decision support system. Jadi untuk mensupport pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan sistem informasi kesehatan dalam bentuk peta atau sistem informasi geografis ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan untuk mengambil kebijakan keputusan yang tepat ketika kita menggunakan pemetaan. Seperti yang kemarin saya contohkan di Jogja itu ya. Yang di Jogja itu kan ada apa itu kasus apa itu TB gitu kan. Akhirnya pemerintah di Jogja bisa menentukan, oh ini daerah ini airnya sudah terkontaminasi nih dengan TB. Maka tidak boleh menggunakan air sumur, semuanya masuk ke PAM. Nah, seperti itu. Jadi bisa diketahui juga penyebabnya, kenapa angka TB di bantaran Sungai Code waktu itu tidak kunjung turun. Ya, setelah dipetakan, oh ternyata betul bahwa kasus TB itu ada di sepanjang bantaran sungai ini. Apa yang terkait dengan ini? Makanya orang akan dibawa, pola pikirnya dibawa ke itu sama seperti John Snow waktu itu ya, kejadian kolera, bahwa tentang sumber air minumnya gimana, sumber air konsumsinya gimana, sudah tercemar gitu kemungkinan. Nah, setelah dicek juga sama demikian. Nah, sekarang kita anggap peta ini sudah selesai, kemudian kita akan melakukan layouting peta. Yang terakhir ya, tahap terakhir sebelum kita ekspor peta ini dalam bentuk JPEG, kita harus melakukan layouting peta. Nah, untuk layouting peta, maka peta kabupaten tadi harus diaktifkan lagi. Nah, ini ya, Karangmalang dan sebagainya kita aktifkan lagi sehingga peta itu tidak kelihatan berdiri sendiri mengambang di tengah-tengah gitu ya. Tapi di samping-sampingnya itu ada batas-batas wilayah yang lain. Nah, seperti ini. Nah, untuk layouting peta, yang pertama kita harus atur dulu setting kertasnya. Di mana cara ngaturnya? Ini. Kita klik pada menu file ya. Kemudian pilih Text and Print Setup di sini. Kita klik. Nah, kita misalnya mau pakai, kalau printer abaikan saja ya. Kita pakai A4. Kemudian orientasinya kemana? Nah, orientasi ini sesuaikan dengan bentuk peta. Petanya mendatar atau petanya vertikal. Kalau petanya mendatar, berarti setting kertasnya kita pilih yang landscape. Kalau petanya vertikal, seperti yang peta Kecamatan Sragen itu vertikal, kita pilih setting kertasnya yang portrait. Nah, di sini nanti karena ini petanya adalah mendatar, kita pilih filenya di sini, text setup-nya di sini, kertasnya kita pilih landscape ini. Nah, nanti akan ada sisa seperti ini, kita edit. Ini kan yang kita rubah hanya ini aja. Ini landscape, kita klik OK. Ya. Kalau sudah, di sini di view-nya ini, view-nya ditampilkan yang layout view. Nah, layout view.
Nah, ini petanya jadi seperti ini. Nah, kita coba, ini pasti belum landscape ini. Oh, ini sudah landscape. Nah, 4, oke. Ya, kok bentuknya gini ya. Sebentar. File. Kok ini belum landscape itu? Oh, ini orientasi landscape-nya ini sudah. Ini landscape, sini juga landscape ya, bawahnya juga landscape. Oke. Nah, ini baru kita nanti kita edit ini. Ini kita kecilkan dulu, ini kita kecilkan. Jangan sampai di luar garis hitam ini ya, Ibu. Ini harus disesuaikan di garis hitam ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian baru kita besarkan. Besarkan tuh scroll ya, scroll mouse-nya itu. Nah, di sini kan petanya kelihatan lebih kecil, ini kecil sekali. Karena di sini perbandingannya kita lihat. Ini 1:87. Coba kita bikin menjadi 1:60.000 seperti tadi. 60 tanda titiknya itu jangan dihapus ya, Ibu ya. 60 titik itu jangan dihapus titiknya. Nanti kita harus ngulang dari awal. Misal seperti ini. Tapi 60.000 ternyata masih ada space yang putih yang masih banyak kosongnya. Berarti ini petanya dibesarkan lagi masih bisa. Semakin kita ingin membesarkan peta, maka perbandingannya di sini semakin dibuat kecil. Misalnya 1:40.000 misalnya. Saya enter. Oh, ternyata kalau 1:40, kalau saya ingin geser peta ini, ganti kursornya dalam bentuk tangan ini. Ini kita geser seperti ini. Kepotong nggak petanya? Dengan 40.000 ternyata masih kepotong. Oke, berarti ini kita ganti ke bentuk ini lagi, ganti ke 45 coba. Ini 45.000. Kita enter. Nah, yang penting petanya tidak kepotong. Kita posisikan di tengah. Untuk bisa geser-geser seperti ini, kursor yang bentuknya seperti panah ini harus diganti dalam bentuk tangan ini, Bu. Maka klik di sini, pen namanya. Klik sini supaya bisa geser-geser ini. Kita geser ke tempat yang paling pas gitu ya. Sudah, kemudian kalau sudah kita klik ini lagi, select elemen lagi. Nah, jadi panah lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ketika peta ini di scroll besar kecilkan gitu ya. Ini di sini nggak berubah. Sudah tetap, dia sudah tidak berubah-ubah. Nah, misalnya seperti ini, kita geser lagi seperti ini misalnya, kita geser seperti ini. Nah, misalnya dipaskan lagi misalnya. Sebentar. Misalnya ini kurang pas, kita paskan lagi seperti ini misalnya di sini, atau di sini biar kelihatan misalnya seperti ini. Biar simetris misalnya seperti ini. Oke, sudah. Oke, sekarang sudah anggap sudah betul gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini bingkai hanya tampilan peta, Bu. Jadi belum ada garisnya sama sekali. Maka peta ini nanti harus kita kasih bingkai sendiri. Makanya dulu ada menu drawing ini. Menu drawing ini kita pakai yang menu rectangle yang kotak ini ya. Yang kotak rectangle kita klik, ya kita bikin kotak sendiri di sini. Ya, kita bikin kotak sendiri misalnya di sini ya, kita kasih kotak supaya nanti peta ini ada bingkainya. Kita mepetkan ke maksimal. Ini batas kertasnya maksimal yang warna hitam paling ini ya, paling paling luar ini adalah batas kertasnya. Nah, nanti warnanya kita ganti sekarang. Warna rectangle-nya ini kita ganti ini ya, kita ganti yang no color sehingga tidak menutupi. Nah, seperti ini. Dah, ini gambarnya petanya seperti ini. Ini petanya kalau kita kecilkan seperti ini. Misalnya nanti untuk memberikan judul, nah kita bisa ini kita lebarkan kecilkan gitu ya. Misalnya kita mau memberikan space judul di sini misalnya. Judulnya apa? Ini peta tematik kepadatan penduduk dengan kejadian DBD misalnya seperti itu. Ya, kita caranya apa? Kita klik insert, kemudian kita klik title. Title di sini kita ketikkan judulnya apa? Peta tematik kepadatan penduduk dengan kejadian DBD di kecamatan misalnya, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tahun 2000,
tahun 2000 misalnya gitu ya. Tapi ini maaf Ibu ya, ini bukan sesungguhnya loh, ini hanya simulasi aja ya. Yang punya Karangmalang jangan nanti diprotes nanti. Saya dulu nggak ada kasus gitu ya, cuma latihan aja. Nah, ini kita posisikan di sini, gitu ya. Nah, ini kebetulan pas ini ya. Udah, ini jadikan judul petanya. Sudah ada judul petanya. Nah, kalau sudah, sekarang kita memberikan identitas yang lain dari peta itu. Apa? Yang utama adalah kita klik insert juga di sini, adalah arah mata angin, jangan lupa. Arah mata angin, not arrow di sini ya. Nah, arah mata angin itu kita bisa pilih mana yang kita kehendaki, bebas di sini ya. Kita pilih yang manapun bebas. Yang penting itu menunjukkan utara, selatan, timur, dan barat. Kalau kita pakai yang di sini, ini sudah ada not arrow-nya tapi ya bahasa Inggris ya. Ini tidak apa-apa, kita pilih salah satu, kita oke misalnya. Nah, posisinya di sini ini kita pindah misalnya, kita posisinya ini bebas. Mana tempat yang memang bisa dilihat secara apa itu cepat dan mudah ya Ibu. Nah, seperti ini saya taruh sini. Peta itu selain arah mata angin, dia harus punya skala juga. Skala yang ini 1:45. Ini gambarnya cara memunculkannya. Ini kita tuh, atau mungkin arah mata anginnya kita taruh di bawah sini misalnya. Di sini yang longgar misalnya. Boleh di sini ya. Ya, di sini. Nah, kemudian perbandingannya ini, skalanya. Insert scale namanya. Ini kita insert scale-nya ini, scale text saja. Scale text kita pilih yang sini, 1 banding yang ini ya, absolute scale. Kita absolute scale misalnya, seperti kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau mili ya kita ganti saja misalnya, oh kok mili? Ini enggak sesuai dengan ini tempat kita. Misalnya kita ganti aja, apa itu? Ganti di sini, fix unit-nya adalah sentimeter, di sininya adalah kilometer misalnya. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini 1 cm 455. Atau kita ganti yang skala yang ini. Apa itu? Absolute ini aja. 1:45. Kita klik aja seperti ini. Nah, sudah jadi. Tapi biasanya yang absolut ya, pilihannya yang absolut ya, ini bisa dibesarkan, kecilkan. Nah, ini sudah ada apa itu petunjuk dasar dari peta, arah mata angin dan juga skala itu harus ada. Nah, tetapi kita harus menunjukkan juga ini warna kuning muda, coklat tua itu artinya apa? Terus titik hijau-hijau itu artinya apa? Itu juga harus kita cantumkan. Tetapi ini tempatnya sudah penuh, maka kita harus mencarikan tempat untuk ini. Berarti ini kita harus geser-geser lagi dulu. Editing biasa seperti ini ya, kita cari-cari tempat. Berarti ini nanti legendanya akan saya taruh di bawah saja. Jadi petanya harus saya kecilkan lagi nih. Area petanya harus saya kecilkan lagi. Nah, misalnya seperti ini, nanti saya keterangannya akan saya taruh di sini. Berarti ini skala petanya nanti akan jadi berubah. Ya, jadi berubah. Atau mungkin ini dibesarkan dikit misalnya. Seperti ini supaya tidak ada yang kepotong. Ini agak naik sedikit lagi misalnya. Nah, ini kita naikkan lagi misalnya. Ini seperti ini biasa Ibu. Jadi memang kita setting supaya lebih kelihatan tepat gitu ya. Nah, misalnya ini agak dikecilin lagi. Ini agak diturunkan lagi misalnya, karena space-nya yang kurang tadi ya. Yang penting tidak memotong. Nah, misalnya sudah seperti ini, sudah kita anggap benar. Nah, ini arah mata anginnya kita ganti di sini misalnya. Nah, ini bebas Ibu ya, Ibu mau ngatur di mana lokasinya, mana yang kelihatan lebih rapi, lebih baik gimana. Nah, kita akan menampilkan tanda kuning muda, kuning tua ini artinya apa, terus titik-titik hijau itu artinya apa. Itu namanya legenda atau keterangan. Itu namanya legenda atau keterangan. Sehingga kita kliknya adalah insert legend di sini. Nah, ini legend. Nah, insert legend. Nah, peta yang mana yang akan kita masukkan legenda, yang ini harus kita hafalkan ya. 331410 yang ini tentang apa tadi? Jumlah DPD, ini tentang kepadatan penduduk. Hanya 2 saja yang kita butuhkan. Yang lain itu diganti atau ini dipindah semua ke sini. Kita hanya butuh ini
ini dan ini. Ini 1, 2. Ya, maaf, 1, saya bloknya 2, masukkan sini. Set number of column in your, ini misalnya nomor kolomnya nanti dibikin 2 misalnya. Kita bikin next. Ya. Dan kita akan muncul di sini titelnya adalah legenda atau keterangan. Keterangan, kita ganti keterangan ya. Keterangan. Size-nya kita bikin agak kecil aja karena tempatnya kecil ya. 12 misalnya. Kita next lagi. Kita next lagi. Oke, kita next lagi. Nah, ini akan tampil seperti ini, nanti bisa kita ganti, kita klik finish, lihat hasilnya seperti apa. Nah, akan muncul seperti ini gambarnya. Nah, ini. Sorry, saya kecilkan. Nah, ini muncul seperti ini gambarnya. Nah, ini sudah otomatis jadi sebenarnya. Cuma memang dia harus dikecilkan lagi. Berarti ini karena yang tersedia di tempat kita hanya segini, ya kita kecilkan lagi nih. Kalau terlalu kecil berarti ini skalanya yang harus kita kecilkan lagi menjadi 50 misalnya. 50. Nah, supaya kita bisa lebih leluasa memberikan ini. Nah, di sini juga sudah berubah otomatis skalanya jadi 1/50 sehingga kita bisa geser petanya ke atas seperti ini. Terus kita akan dapat space untuk peta ini semakin luas. Misalnya ini kita buat seperti ini. Nah, sebenarnya di keterangannya ini kita bisa gedekan lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nanti bisa dirapikan situ Ibu. Ini kalau merapikan memang editing itu biasanya agak lama, tapi nggak apa-apa. Nah, selain ini keterangan, jadi sini sudah ada keterangan bahwa warna hijau gelap, maaf, coklat gelap ini jumlah penduduknya, jumlah penduduknya 9.000 sampai 10.000 sekian, gitu. Kemudian warna kuning itu jumlah penduduknya itu sampai 5.000 sekian. Nah, kemudian selain ini yang perlu disampaikan dalam peta itu adalah kita klik insert namanya teks. Kita tuliskan di situ sumber datanya dari mana. Sumber data. Itu dari mana? Enter ya. Nah, ini kita pindah ke sini. Jadi harus bisa dipertahankan. Ini sumber data. Sumber datanya dari mana? Yang pertama misalnya peta digital dari Bapeda misalnya. Bapeda Kabupaten Sragen. Ibu dapatkan tahun berapa misalnya? Ini maaf ya. Misalnya tahun 2024 misalnya. Kemudian angka kepadatan penduduk tadi dari mana misalnya? Jumlah penduduk dari BPS misalnya. BPS Kabupaten Sragen. Tahun berapa misalnya? 2024 misalnya. Maaf ini 2000 ya. Tadi kasusnya tahun 2000. Tahun 2000 misalnya. Kemudian yang ketiga jumlah DPD. DPD dari mana? Dari DPD dari DKK Kabupaten Sragen tahun 2000 misalnya. Nah, peta ini karena ini adalah satu produk ilmiah, maka sumber datanya harus dicantumkan. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita buat ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sumber datanya ini juga harus dibuat. Misalnya ini kita bikin tidak ini. Nah, seperti ini. Kemudian change simbol kita ubah ukurannya misalnya. Kita change simbol itu untuk merubah ukurannya. Fontnya kita bikin agak besar, misalnya 11 misalnya. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah. Oh, kok belum berubah sebentar. Ini harusnya di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sumber datanya. Karena ini adalah hasil ilmiah, bukan sembarang coret-coretan. Maka harus ada sumber datanya dari peta. Itu peta yang memang digunakan untuk tujuan ilmiah. Kemudian untuk pertanggungjawabannya,
kita klik lagi juga, ini misalnya kita copy aja ya. Nah, kita copy, kemudian kita edit siapa yang membuat. Nah, di sini harus ditulis dibuat oleh siapa. Dibuat oleh titik 2. Siapa misalnya Dodit misalnya. Misalnya ya. Itu dituliskan apa bawahnya misalnya apa NIP kah atau mungkin nomor yang lain ya. Nomor atau kalau Anda mungkin NIM dan sebagainya, ini silakan dituliskan di sini. Ya. Nah, ini kita ini siapa? Nah, ini dari mana misalnya dari jurusan kebidanan. Institusinya kebidanan Poltekkes Surakarta misalnya. Dibuat tahun berapa? Tahun 2024 misalnya. Nah, kita change simbol untuk merubah fontnya. Pakainya change simbol ya. Kalau fontnya ini kan kecil 11. Kita rubah menjadi 12 misalnya. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul siapa yang membuat. Nah, misalnya saya taruh sini. Nah, saya buat. Nah, misalnya akan mencantumkan logo institusinya, bisa kita insert picture. Ya. Cari logo institusinya. Misalnya ini, logonya Kemenkes misalnya, coba mau ya. Oh, sorry, nggak mau ini. Kalau Kemenkes nggak mau ini. Gambarnya nggak mau. Kita cari logonya, insert picture tadi, jurusan aja lah, misalnya ini ya. Jurusan saya misalnya TWA misalnya, nanti bisa Anda pakai jurusan kebidanan, taruh di sini, atau Pemda misalnya taruh aja di sini. Nah, nanti dirapikan lagi. Kalau lebih rapi lagi, ini kasih kotak-kotak gitu ya, disendirikan. Itu lebih. Ini sementara lah, kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi untuk peta-peta, untuk kepentingan ilmiah, itu minimal harus ada ini. Jadi harus ada apa? Peta itu pembuatannya bisa dipertanggungjawabkan bahkan ya. Jadi sumber datanya harus valid, harus jelas. Siapa yang membuat harus bertanggung jawab. Dan keterangan petanya harus jelas. Nah, kalau sudah ini berarti ini berarti masih longgar. Kita bisa taruh ini ya. Untuk yang ini tadi bisa ditaruh di sini saja. Arah mata angin dan apa? Nah, ini bisa dipindah di sini. Aduh, apa ini? Oh, ya. Ini bisa pindah di sini saja sekalian. Biar keterangannya menjadi satu. Nah, ini keterangan seperti ini. Ini nanti kalau lebih rapi lagi, di sini itu dikasih kotak-kotak gitu ya. Oh, ini yang ini kasih kotak sendiri gitu ya. Kasih kotak sendiri, kemudian ini bisa lebih rapi lagi. Tapi memang butuh waktu lebih lama ya. Ini kan editing, editing itu udah seleranya masing-masing. Udah kita anggap seperti ini. Udah selesai, ini kita simpan dulu, jangan lupa kita simpan, save project-nya. Save as project-nya dulu. Latihan peta petik jumlah penduduk dan DBD. Misalnya kita save. Nah, sekarang tinggal diproduksi petanya ini, dicetak lagi. Oh, ini masih kacau ini ya. Kita kasih kepotong petanya ini, kita geser dulu sedikit. Ini kepotong. Ya, oke. Kita geser. Terus tulisannya juga kita turunkan. Oh, bentar. Tulisannya biar di seperti ini. Nah, sudah. Sekarang untuk sekali editing itu belum tentu nanti hasilnya itu sesuai ekspektasi kita. Mungkin oh ini garisnya kok kurang jelas dan sebagainya, tulisannya tidak jelas juga, itu kita bisa editing ulang. Jadi tidak sekali editing itu hasilnya langsung sempurna sesuai dengan ekspektasi kita. Oh, peta harus tayangan seperti ini. Ini bisa nanti diedit lagi. Nah, untuk melihat apakah editing kita hasilnya di JPEG itu sudah bagus, ya kita harus ekspor dulu. Kita harus buktikan dulu dengan ekspor ini. File, kita ekspor map. Ya, ekspor map, kita dengan penduduk, kita DPI-nya 1200, kita klik save. Nanti hasil JPEG-nya seperti apa.
Oke, tambah waktu sebentar ya Ibu ya, biar sekalian endingnya. Nah, sudah kesimpan. Nah, ini kita lihat sekarang yang bentuknya JPEG ini. Ini JPEG-nya ini. Nah, petanya jadinya seperti ini. Kira-kira sudah sesuai dengan ekspektasi kita belum misalnya? Oh, di sini kok ini garisnya ini kurang tebel ya. Nanti diganti lagi garisnya, tebelin lagi. Oh, ini kok tulisannya yang di sini kroyonya nggak jelas ya. Mungkin warnanya ganti putih atau apa. Itu bisa dicetak apa diedit lagi. Yang di sini misalnya, oh ada tulisan yang typo dan sebagainya diperbaiki lagi dari project lagi, nanti ekspor lagi. Nah, ini produk peta akhirnya itu seperti ini. Yang ini nanti bisa kita jadikan sebagai pelaporan kita atau publikasi kita. Ya, peta tematik kepadatan penduduk dengan kejadian hubungan kepadatan penduduk dengan kejadian DBD Kecamatan Karangmalang seperti itu. Nah, ini produk akhir dari peta kita itu harapannya minimal seperti ini, Bu. Tapi ini bisa dipercantik lagi, bisa dirapikan lagi, ya. Nah, itu kalau sudah editing itu kita mau berlama-lama di depan komputer mau berapa jam itu terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi mudah-mudahan nah, ini hanya di dasarnya saja, ya. Tapi nanti kalau pengembangannya adalah variabel yang kita analisis itu bisa macam-macam, bisa bertambah banyak lagi. Itu bisa dikembangkan lagi sehingga layernya lebih banyak lagi. Ya, tapi minimal satu peta itu tidak hanya menggambarkan secara deskriptif jumlah tertentu atau apa itu kasus tertentu, tetapi ada hubungan antar dua variabel. Atau kalau tidak, itu menunjukkan distribusi satu kejadian tertentu atau masalah kesehatan tertentu. Misalnya ini distribusi kepadatan penduduk, distribusi kejadian DBD, distribusi balita dengan risiko tinggi, distribusi ibu hamil dengan risiko tinggi, distribusi tentang cakupan imunisasi misalnya, distribusi tentang angka bebas jentik di suatu wilayah misalnya, mana yang ABC-nya bagus, mana ABC-nya masih di bawah 90% misalnya. Nah, itu bisa dengan mudah dilaporkan dalam bentuk peta seperti ini. Nah, inilah produk petanya. Ini salah satu contoh dalam pembuatan yang singkat ya dalam waktu ini. Tapi kalau pengen lebih cantik lagi mungkin bisa berjam-jam buat peta. Tapi itu hanya untuk master pertamanya saja. Tapi ketika membuat peta tematik berikutnya itu sudah lebih cepat kalau kita sudah membuat satu master seperti ini. Nah, saya rasa itu Ibu ya untuk ininya untuk ending dari produksi peta itu nanti akan seperti itu. Dengan gerakan sederhana dan lompatan yang mudah, Ya. anak-anak Jadi itu dilatih. nanti yang diharapkan Pak Zal bisa membuat itu. Tentunya ini memang waktu kita yang sangat singkat, ini tidak bisa secara langsung ya, karena memang kalau praktek seperti ini memang sangat bagus kalau secara luring ya, klasikal itu lebih menyenangkan sebenarnya. Tetapi nggak apa-apa karena ini daring, makanya ini nanti saya bekali dengan itu petunjuk praktikum dan juga rekaman video ini. Mudah-mudahan nanti ketika ibu-ibu nanti mengerjakan tugas, terutama ya mengerjakan tugas dari saya itu bisa dipandu melalui video dan buku pedomannya. Atau mungkin nanti skripsi dari ibu-ibu ada yang tertarik untuk ditambahi, diembel-embeli dengan peta ini, silahkan. Dan kalau memang iya ada yang mau tambahi dengan peta, tidak apa-apa, nanti di luar pembimbing ibu yang di kebidanan bisa nanti ibu juga apa ya istilahnya tanya-tanya ke saya, konsultasi ke saya khusus untuk yang GIS. Saya rasa itu tidak ada masalah ya untuk buatan ini supaya ada nilai, ada novelty-nya di skripsi panjenengan, tambahkan penampilan penyajian datanya, analisis datanya itu dengan peta. Atau ibu mau buat laporan di wilayah ibu masing-masing, silahkan nanti menggunakan GIS ini bisa kalau ada yang kelewatan, ada yang tidak jelas bisa ditanyakan saya lebih lanjut karena memang waktu kita hanya terbatas ya. Kalau GIS itu biasa kalau pelatihan-pelatihan itu minimal 1 minggu ya. Kalau di Fakultas Geografi di UGM itu pelatihan GIS itu minimal 2 minggu itu baru bisa menguasai semuanya. Tapi sebenarnya poin dasarnya itu ya hanya ini sebenarnya dengan modal pengetahuan yang saya sampaikan ini sebenarnya Bapak Ibu-ibu sudah bisa memproduksi peta tematik dengan variabel apapun. Ya, variabel apapun di wilayah manapun. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti rekamannya saya ini dulu Ibu ya, saya
upload dulu seperti yang pertemuan yang lalu, baru nanti saya kasih linknya di Soleta. Oke. Untuk berikutnya tugas di Soleta silahkan nanti dibaca, dipahami, dan silahkan dikerjakan. Kalau waktunya misalnya kurang lama Pak, ini waktunya kok terlalu mepet tanggal 30 April, nanti bisa melalui Bu PJ ya, nanti kita tambahkan lagi waktunya. Monggo dikerjakan bisa secara kelompok ya, bisa secara kelompok, tapi masing-masing harus upload sendiri-sendiri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, mungkin banyak hal yang terlewat ya Ibu ya, tapi tidak apa-apa, nanti dengan buku pedoman, dengan video ini, dan nanti kalau memang ada yang sama sekali nggak jelas dengan video maupun dengan buku petunjuk, silahkan WA saya langsung atau telepon saya. Kalau saya di depan komputer saya bisa jelaskan langsung, tapi kalau tidak nanti biasanya saya catat dulu permasalahan gimana. Saya karena kalau aplikasi itu kita harus membuka aplikasinya itu, dan kita biar bisa memberikan penjelasan, tidak bisa dengan di awang-awang gitu ya, harus benar-benar di aplikasinya itu. Oke, saya rasa itu Ibu-ibu, monggo ada pertanyaan kah? Kalau tidak saya tutup saja ya. Nanti saya segera konversi rekamannya ini ke YouTube. Iya Pak, Iya, matur Pak, nuwun. ini Ya, Ibu. ulang terus nanti Pak Ya, ini. pokoknya nanti dibaca dulu petunjuknya sama disimak videonya ya, Bu ya. Nanti untuk Iya, Pak. tugas. Iya, Pak. Dan untuk UASnya nanti saya menunggu konfirmasi dari PJ atau dari Prodi, monggo. Nanti UASnya mau kapan? Saya tidak tahu untuk kalendernya ya. Nanti tolong saya diinformasikan untuk UASnya kapan, nanti kita siapkan. Dan sebelum UAS nanti tentunya akan kita berikan kisi-kisi terlebih dahulu supaya nanti Iya Pak, lebih siap. mudah, lebih lancar. Sekalian jawabannya, Pak. Jawabannya sekalian. Sekalian nggak bikin cerita ya, Pak. Ya, Pun, yang penting nanti ini ya, prosesnya itu kita lalui semua. Iya Pak. Iya, Oke, Pak. baik Ibu-ibu, saya rasa cukup ya dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan sekali lagi mohon maaf apabila mungkin memang karena keterbatasan waktu banyak hal-hal yang belum bisa saya sampaikan sepenuhnya atau dipahami sepenuhnya. Bisa kita lanjutkan nanti setelah perkuliahan ya, itu secara langsung dengan saya. Silahkan, nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk bertanya langsung ke saya melalui WA. Saya rasa tidak ada masalah untuk komunikasi, bisa kita lanjutkan di luar jam kuliah. Ya, saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi atas keraguan dan perhatiannya, dan saya tutup ya Ibu ya. Selamat siang semuanya. Iya Pak. Iya, Pak.